Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan produk kewirausahaan program studi pendidikan fisika tahun 2024. Tidak lupa perkenalan, nama saya Destri dengan NPM 242153111101 dari kelas A, mata kuliah kewirausahaan. Dosen pengampu Ibu Yanti Sophia Makiah MPD. Nah, teman-teman, hal yang harus kalian ketahui bahwa saya membuat produk kewirausahaan yaitu miniatur rumah instalasi listrik, teman-teman. Di video ini kalian akan mengetahui proses pembuatannya dan juga nanti di akhir akan ada penjelasannya bagaimana sistem kelistrikan tersebut berfungsi seperti itu. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya tidak membuat video proses pembuatan miniatur rumahnya karena itu akan memakan waktu yang lama, tapi kita fokus saja pada kelistrikannya ya, seperti itu. Dan yang pertama kita buatkan sketsa pada atas rumah dan di setiap tengah sketsa kita lubangi dengan solder buat memasang lampu-lampu LED-nya, teman-teman. Nah, setelah lampu dipasang, dilanjut pada pemasangan rangkaian. Nah, pertama rangkaian seri, di mana pasang ujung kabel pada kaki lampu bermuatan negatif, kemudian sambungkan pada kaki lampu lain yang bermuatan positif, seperti itu. Untuk selanjutnya, pemasangan rangkaian paralel, berbeda halnya dengan seri. Jadi, untuk paralel ini, pasang ujung kabel pada kaki lampu bermuatan negatif, kemudian sambungkan pada kaki lampu lain yang bermuatan negatif pula, seperti itu teman-teman. Nah, masing-masing lampu kan ada dua kaki. Sisa kaki lampu yang bermuatan negatif atau positif nanti ada yang disambungkan pada saklar, modul, dan juga baterai. Otomatis itu akan ada tambahan kabel seperti itu teman-teman. Dan nanti pemasangannya akan menggunakan solder dan tinol. Nah, setelah semua lampu setelah terpasang oleh kabel dan disambungkan pada beberapa komponen, nah itu kan ada yang berwarna biru, itu modul, dimana modul itu juga harus disambungkan pada soket baterai yang berwarna hitam itu. Nah, dan modul ini juga harus disambungkan pada saklar agar menyala. Lalu tempelkan soket baterai itu pada papan triplek agar terlihat rapih seperti itu, dan juga modulnya juga harus terlihat rapi dan ditempelkan pada triplek seperti itu. Nah, setelah rangkaian sudah dipasang, maka atap sudah selesai nih. Jadi kita rekatkan saja dengan engsel itu ya. Dan di atapnya itu harus dilubangi dengan solder juga. Agar apa? Agar kita nanti dapat memasukkan kabel yang disambungkan pada solar system seperti itu. Nah, selanjutnya kita pasangkan dioda. Dioda yang saya pakai itu tipe 1N5819, di mana dioda ini mencegah untuk arus balik karena sel surya ini dapat menyerap energi dari baterai atau beban lain yang terhubung seperti itu, meskipun matahari tidak terbit. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita masukkan kabel yang ada di solar cell ke dalam lubang yang tadi kita buat. Nah, seperti itu ya. Dan setelah ini kita rekatkan solar cell ini pada papan triplek agar rapih kelihatannya. Oke, menggunakan lem tembak otomatis. Kemudian kita hubungkan kabel bermuatan negatif dan positif dari solar cell pada modul bagian inputnya, teman-teman. Oke? Nah, karena yang di atas sudah selesai komponen listriknya, maka kita perlu memasang yaitu saklar dan juga indikator lampu. Dan ini yang terakhir ya, kita sambungkan kabel-kabel dari atas yang berada di atap ke saklar dan nanti akan menghasilkan cahaya lampu seperti itu. Jadi ini step terakhir lah ya teman-teman. Nah, tinggal kita rangkaikan saja dari kabel-kabel yang sebelumnya telah ditentukan untuk saklar, dan di sana ada resistor. Resistor itu untuk
menghambat aliran listrik. Dan di sana ada indikator, ada saklar, ada juga sikring. Sikring ini untuk pengaman listrik ya teman-teman, agar tidak terjadi kebakaran kalau misalkan di rumah seperti itu. Dan di sanalah ini bukti di dalamnya sudah dipasang ya seperti itu. Dan lihatlah untuk selanjutnya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa perangkat yang harus kalian ketahui. Tadi kan sudah disinggung sebelumnya, tapi di sini ada solar cell nih. Solar cell ini berfungsi untuk mengubah energi cahaya matahari secara langsung menjadi listrik. Dan untuk selanjutnya itu ada baterai lithium ion. Itu baterai isi ulang, teman-teman, di mana ion lithium ini bergerak bolak-balik antara elektroda positif dan juga negatif. Untuk selanjutnya juga ada modul TP456. Itu modul yang dirancang khusus untuk mengisi daya baterai lithium ion secara aman dan efisien. Dan yang terakhir ada soket baterai teman-teman. Di sana merupakan komponen yang berfungsi sebagai penghubung antara baterai dengan perangkat yang lainnya, seperti itu. Dan bagaimana cara kerjanya? Jadi, ketika ada cahaya matahari yang tampak, maka cahaya tersebut akan ditangkap oleh solar cell dan diubah menjadi energi listrik, di mana akan ada modul charger inputnya yang akan menangkap energi listrik tersebut. Kemudian akan disalurkan pada output modul yang terhubung pada soket baterai. Kemudian energi tersebut akan disimpan pada baterai, seperti itu. Nah, ketika lampu akan dinyalakan, pastinya dari baterai arus kembali mengalir pada modul untuk keluar pada output modul yang tersambung pada sikring. Kemudian dari sikring tersebut akan disalurkan pada saklar yang melalui resistor. Seperti itu teman-teman. Karena tadi baterai lithium ion itu merupakan baterai yang bergerak bolak-balik antara elektroda positif dan negatif karena ada ion litiumnya, seperti itu. Nah, teman-teman juga harus mengetahui bahwa modul charger itu dia dapat mendeteksi apakah baterai itu sudah penuh atau tidaknya. Jadi, tadi kalian pasti mengetahui ada cahaya yang berwarna merah dan juga biru. Artinya, ketika ada cahaya merah, otomatis proses pengisian masih berlangsung. Jadi, baterai masih dalam pengisian seperti itu. Dan ada cahaya biru ketika baterai sudah penuh, baterai sudah mencapai kapasitas maksimalnya, dan secara otomatis modul charger tersebut dapat menghentikan proses pengisian. Otomatis baterai dapat digunakan. Seperti itu ya teman-teman.